Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaya Kamilah, NIM J3102000194 dari kelas 3C Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal usaha untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Usaha tahu gejrot ini dilatar belakangi karena saya ingin berinovasi, khususnya inovasi makanan khas kota Cirebon yang saat ini sudah sangat jarang ditemukan, yaitu tahu gejrot. Inovasi tahu ini berupa tambahan aneka rasa seperti kuah asam pedas, asam manis, kuah gurih pedas, dan saus kacang dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu mengenai bagaimana pembukaan usaha tahu gejrot yang baik dan benar serta tidak merugikan. 2. Bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyukseskan bisnis tahu gejrot ini. Lanjut, visi dan misi usaha tahu gejrot. Untuk visinya yaitu di sini saya menyediakan makanan yang unik dan inovatif di kalangan masyarakat dengan aneka rasa dan mengangkat kembali makanan tradisional dengan inovasi aneka rasa dan tampilan kemasan yang menarik. Sedangkan untuk misinya yaitu memberikan produk makanan yang berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik, serta melakukan pemasaran melalui media sosial, brosur, dan lain-lain. Untuk tujuan usahanya yaitu yang pertama untuk menambah penghasilan tambahan setiap bulannya. Yang kedua yaitu untuk belajar berwirausaha sedini mungkin. Yang ketiga untuk melestarikan jajanan khas daerah dengan inovasi terbaru. Dan yang keempat untuk membuka lapangan kerja baru. Untuk manfaat dari usaha ini yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu untuk keuntungan yang didapat lumayan cukup besar. Yang kedua yaitu bagi pemilik mendapatkan pengalaman dalam berbisnis dan berwirausaha. Dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan serta camilan yang beraneka rasa, serta memperkenalkan makanan khas daerah kepada masyarakat luas. Untuk profil organisasinya, nama perusahaan yaitu Tahu Gejrot Milenial. Pemilik perusahaan saya sendiri Nurhaya Kamilah. Produk yang dijual yaitu tahu gejrot dengan aneka rasa. Jenis usaha berupa kuliner. Alamatnya yaitu di Duku Puntang, Kota Cirebon. Untuk struktur organisasi sendiri, penanggung jawab saya sendiri Nurhaya Kamilah. Untuk sekretaris Sophia Sukma Fatima Yasmin. Untuk bendahara Renada Segita. Bagian kreatif dan pemasaran Silvi Wulandari. Bagian produksi 1 Sela Anjani, dan bagian produksi 2 yaitu Meli Nurlaili. Lanjut ke bab 2 yaitu mengenai produksi bisnis usaha tahu gejrot dan analisis bisnis. Pertama yaitu produk yang saya jual yaitu tahu gejrot. Untuk aneka rasa dari tahu gejrot ini ada 4, yaitu kuah asam pedas, 2 kuah asam manis, yang ketiga kuah gurih pedas, dan yang keempat saus kacang. Untuk analisis aspek finansialnya, yang pertama harga. Saya menjual harga tahu gejrot ini semua diberi harga dengan harga sebesar yaitu Rp5.000, kecuali saus kacang. Di sini tambah 1.000 jadi Rp6.000. Untuk modal dari peralatan dan perlengkapan stand untuk menjual
yaitu sekitar 3 juta, kompor gas, tabung gas, pisau 2 pieces, blender, dan banner. Itu semua totalnya 4.030.000 untuk peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya untuk bahan baku, yaitu di sini ada tahu pong perharinya 500 buah, bawang merah 1 kg, bawang putih setengah kilo, kecap manis 1/4 botol, gula jawa 1 kilo, cabai rawit 1/4, asam jawa 1/4, kacang setengah kilo, paper bowl buat tempat atau kemasannya sebanyak 100 pieces, plastik pembungkus 2 pak. Untuk harga total bahan baku per hari yaitu sekitar Rp277.000, dan untuk total bahan baku per bulannya yaitu Rp8.310.000. Untuk biaya operasional per bulan, di sini saya hitung listrik dan air sekitar 200.000, gaji karyawan yaitu 2 juta rupiah, isi tabung gas yaitu 100.000. Total biaya operasional bulan pertama sekitar 2.200.000, dan untuk total biaya operasional bulan kedua yaitu 2.300.000. Sehingga total biaya untuk bulan pertama yaitu 14.540.000, dan untuk total biaya bulan kedua dan seterusnya yaitu 10.610.000. Laba rugi, di sini asumsi penjualan per hari yaitu sekitar 100 pieces tahu gejrot. Jika ditotalkan per bulan dengan dikalikan 100 pieces kali 5.000 per pieces kali 30 hari yaitu sekitar 15 juta rupiah. Untuk penjualan bulan pertama yaitu 15 juta rupiah. Sedangkan biaya kebutuhan baik dari peralatan dan perlengkapan, bahan baku, serta biaya operasional itu sekitar Rp14.540.000. Jadi pada bulan pertama masih ada untung sekitar Rp460.000. Untuk penjualan bulan kedua sama yaitu 15 juta rupiah, dan biaya kebutuhan lain-lainnya itu sekitar 10.610.000, sehingga didapatkan keuntungan sekitar Rp4.390.000. Lanjut bab 3 yaitu analisis SWOT. Faktor internal yang pertama yaitu ada strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Untuk kekuatannya sendiri di sini selain rasa tahu gejrot original juga menjual beberapa aneka rasa baru yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus di sini saya menggunakan bahan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada cita rasa makanan yang khas daerah, dan kekuatan selanjutnya yaitu harga terjangkau, ramah di kantong mahasiswa atau pelajar. Untuk kelemahannya yaitu modal terbatas karena masih mahasiswa juga. Yang kedua, tempat usaha tidak tetap, kadang berpindah-pindah. Yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku di pasaran menjadi pengaruh terhadap bahan baku selanjutnya dan kedepannya. Untuk faktor eksternal yaitu ada opportunities atau peluang atau kesempatan, dan ada threats atau ancaman. Untuk peluangnya, tahu gejrot ini berinovasi dengan aneka rasa yang menjadi peluang besar di pasaran. Selanjutnya memasarkan melalui media sosial dan secara langsung. Yang ketiga yaitu produk dapat disimpan beberapa hari karena kuah tahu dapat dipisah. Untuk ancamannya sendiri yaitu banyaknya pesaing, dan yang kedua harga bahan baku yang tidak menentu dan bisa naik kapanpun. Lanjut bab 4 mengenai analisis pasar dan pemasaran. Untuk analisis pasar yang pertama adalah target pasar.
Lokasi usaha ini cukup strategis, yaitu di pinggir jalan, dekat kampus dan juga pasar, sehingga mudah dijangkau oleh pembeli. Yang kedua, persaingan cukup ketat karena banyak sekali pada zaman sekarang ini jajanan atau makanan yang beredar dan lebih menarik di pasaran. Yang ketiga yaitu sasaran pembeli. Di sini semua kalangan, baik orang tua, remaja, anak sekolah atau mahasiswa dan juga anak-anak. Untuk strategi pemasaran ini saya menggunakan media sosial untuk memasarkan produk dan juga secara langsung atau mengikuti bazar-bazar. Pada bulan pertama di sini saya memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk, sehingga dengan begitu semua orang akan lebih tertarik membeli untuk mencicipi. Adapun strategi tersebut tentunya diharapkan bisa mengenalkan produk dan juga bisa menghasilkan repeat order. Apabila ada yang memesan banyak, kami biasanya akan memberikan bonus. Jadi bonus bisa berupa pengurangan harga asli atau bisa dengan penambahan produk. Diharapkan dengan pemberian bonus tersebut akan membuat pembeli merasa diuntungkan dan akan membeli produk kami terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya itu bab 5 mengenai perencanaan bisnis. Untuk yang pertama yaitu mengenai metode pelaksanaan program. Ada metode pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di pasar atau secara langsung, survei langsung mengenai kendala yang dapat menghambat kelancaran usaha. Yang kedua yaitu survei bahan baku dengan menjalin kerjasama dengan salah satu penjual bahan baku seperti penjual tahu pong. Yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat dengan mengikuti bazar makanan dan membagikan makanan ke penduduk sekitar atau warga sekitar. Yang kedua yaitu rencana usaha. Di sini ada rencana jangka pendek, yaitu untuk menambah pengalaman kerja dalam berwirausaha dan juga berbisnis dan meningkatkan kreativitas atau skill dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu rencana jangka menengah. Di sini saya menjadikan pengusaha muda yang sukses dan menginspirasi. Sedangkan untuk rencana jangka panjang yaitu meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Yang terakhir yaitu penutup. Semoga dengan adanya proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi saya semua dan teman-teman untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Sekian mungkin presentasi mengenai proposal usaha bisnis saya, yaitu tahu gejrot milenial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.